Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervin Osatunisa, NIM 123. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji TITES. Uji TITES dibagi menjadi dua, yaitu Paired Sample TITES dan Independent Sample TITES. Yang pertama saya akan jelaskan di sini yaitu Paired Sample TITES. Uji ini berguna untuk melakukan pengujian terhadap dua sampel yang saling berhubungan atau berkorelasi atau disebut sampel berpasangan, yang berasal dari populasi yang memiliki rata-rata sama. Contoh kasusnya, kita akan mengetahui perbedaan nilai sebelum tes dan sesudah tes dari siswa SMP kelas 8 materi pelajaran IPA. Untuk data nilainya tertera pada Microsoft Excel. Dari kasus tersebut, ujilah apakah ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah. Jika ada perbedaan, manakah di antara keduanya yang nilainya lebih baik dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Langsung saja kita praktikkan ke dalam SPSS. Pertama kita buka program aplikasi SPSS. Lalu kita pilih variable view. Pada kolom nama pertama kita ketikkan sesudah, dan untuk kolom kedua yang pertama kita ketikkan sebelum, dan yang kedua sesudah. Setelah itu kita pilih data view yang berada di sebelah variable view. Kita masukkan nilai sebelum, lalu nilai sesudah. Nah, setelah selesai kita pilih menu Analyze, kita pilih Compare Means, kita klik yang Paired Sample TITES. Nah, maka akan muncul kotak dialog Paired Sample TITES. Tabel yang berada di sebelah kiri ini kita pindahkan ke tabel sebelah kanan. Kemudian kita klik OK. Nah, muncullah 3 tabel output SPSS untuk Paired Sample TITES. Yang pertama ada Paired Sample Statistik. Untuk analisisnya tertera pada PowerPoint. Nah, di sini saya akan membacakan hasil analisis mengenai ketiga tabel tersebut. Yang pertama itu ada Paired Sample Statistik, di mana tabel ini menampilkan nilai sebelum dan sesudah dengan parameter rata-rata, jumlah sampel, standar deviasi, dan standar rata-rata error. Lalu tabel yang kedua yaitu Paired Sample Correlation, di mana tabel ini menampilkan uji korelasi nilai sebelum dan sesudah. Dengan hipotesis penelitian H0, tidak ada hubungan antara nilai sebelum dan sesudah dengan pembelajaran inquiry. HA, ada hubungan antara nilai sebelum dan sesudah dengan pembelajaran inquiry. Dengan ketentuan, jika signifikansi lebih dari alfa, maka H0 diterima, dan jika signifikansi kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Dapat dilihat pada tabel ini, nilai signifikansinya 0,004, yang mana kurang dari alfa atau 0,05, maka H0 ditolak. Jadi ada hubungan antara nilai sebelum dan sesudah dengan pembelajaran inquiry, dengan tingkat korelasi cukup besar yaitu 0,817. Lalu yang terakhir ada tabel Paired Sample Test. Tabel ini menampilkan uji beda nilai sebelum dan sesudah pembelajaran inquiry, di mana dengan hipotesis penelitian H0, tidak ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah dengan pembelajaran inquiry. HA, ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah dengan pembelajaran inquiry. Dengan ketentuan, jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung
kurang dari T-tabel, maka H0 diterima. Atau jika signifikansi two-tailed lebih dari setengah alfa, maka H0 diterima. Dan jika signifikansi two-tailed kurang dari setengah alfa, maka H0 ditolak. Dapat dilihat pada tabel paired sample test ini, nilai signifikansi two-tailed yang tertera 0,000 kurang dari setengah alfa atau 0,025, maka H0 ditolak. Jadi ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah pembelajaran inquiry. Dengan kata lain, pembelajaran inquiry ini berpengaruh terhadap nilai tersebut. Ini untuk hasil analisis ketiga tabel tersebut. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai independent sample t-test. Uji beda rata-rata yang digunakan untuk menguji dua rata-rata pada dua kelompok data independen atau bebas. Contoh kasusnya, IPK mahasiswa kelas A yang menggunakan pembelajaran ceramah dengan kelas B yang menggunakan pembelajaran berbasis media komputer dengan pembelajaran inquiry. Dari kasus tersebut, ujilah apakah kedua kelas memiliki varian yang sama, apakah ada perbedaan IPK antara mahasiswa kelas A dan kelas B. Jika ada perbedaan, manakah yang memiliki IPK lebih tinggi? Dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Langsung saja kita buka program SPSS-nya. Nah, kita pilih variable view. Pada kolom nama kita ketikkan kelas dengan desimal 0, dan kolom kedua kita ketikkan IPK dengan desimal 2. Setelah selesai, kita pilih data view yang berada di sebelah variable view. Kita masukkan kode kelas untuk kelas A, yaitu dengan angka 1. Dan untuk kelas B dengan angka 2. Kemudian kita masukkan IPK dari kelas A terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan IPK kelas B. Nah, setelah selesai, kita pilih menu Analyze, kita pilih Compare Means, dan kita klik yang Independent Sample t-test. Maka akan muncul kotak dialog Independent Sample t-test. Untuk IPK, kita masukkan ke test variable, dan untuk kelas kita masukkan ke grouping variable. Lalu kita pilih Define Group. Grup 1 kita isi angka 1, dan grup 2 kita isi angka 2. Kemudian kita klik Continue, dan kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Output SPSS untuk Independent Sample t-test. Yang pertama itu ada tabel grup statistik. Tabel ini menampilkan hasil analisis statistik deskriptifnya seperti rata per kelompok, standar deviasi, dan standar error. Hasil analisis menunjukkan jumlah data valid 19 dengan 8 mahasiswa dengan pembelajaran ceramah dan 11 siswa dengan pembelajaran berbasis media komputer. Yang kedua, nilai rata-rata IPK kelas pembelajaran ceramah 2,97 atau kita bulatkan menjadi 2,98, dan untuk nilai rata-rata kelas pembelajaran berbasis media komputer 3,76 dengan masing-masing standar deviasi 0,387 dan 0,186. Lalu tabel yang kedua, tabel Independent Sample Test.
Tabel ini menampilkan uji varian kedua kelompok dan perbedaan. F-test digunakan untuk menguji asumsi dasar dari t-test bahwa varian kedua kelompok sama. Hipotesis penelitian H0, kedua kelompok memiliki varian yang sama atau homogen. HA, kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama atau tidak homogen. Dengan ketentuan, jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Atau, jika signifikansi lebih dari alfa, maka H0 diterima. Dan jika signifikansi kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Pada tabel ini, tertera nilai signifikansi 0,111, yang mana lebih dari alfa atau 0,05, maka H0 diterima. Jadi kedua kelompok memiliki varian yang sama atau homogen. Uji selanjutnya memakai nilai pada baris bagian atas atau equal variance assumed. Namun apabila pada perhitungan signifikansi kurang dari alfa, maka memakai nilai baris yang bawah atau equal variance not assumed. Hipotesis penelitiannya itu H0, jenis pembelajaran tidak berpengaruh terhadap IPK mahasiswa. HA, jenis pembelajaran berpengaruh terhadap IPK mahasiswa. Dengan ketentuan, jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Atau, jika signifikansi two-tailed lebih dari setengah alfa, maka H0 diterima. Dan jika signifikansi two-tailed kurang dari setengah alfa, maka H0 ditolak. Nilai T hitung kecil dan nilai signifikansi two-tailed pada tabel ini 0,000 kurang dari setengah alfa atau 0,05, maka H0 ditolak. Jadi jenis pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berpengaruh pada IPK mahasiswa. Untuk lebih jelasnya, ini hasil analisis dari tabel tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai uji data sampel. Maaf apabila ada banyak salah dari yang saya presentasikan. Terima kasih. Sekian dari saya.